Nice to see you again. This time, we want to praise our Lord because He is our Savior. Let's sing Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak cukup aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini atas penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti devotion. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti devotion dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebesaran Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Namun Miss hanya membacakan dari ayat 26 sampai 28 dan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Anak-anak, pernahkah engkau memperhatikan bintang dan bulan di langit? Luasnya samudra, dinginnya pegunungan, bahkan pepohonan yang memberikan kesejukan, dan binatang-binatang baik yang ada di air
di udara maupun di darat? Atau pernahkah engkau memperhatikan wajahmu, bahkan seluruh keberadaan dirimu di depan cermin? Hal apa yang timbul dalam pikiran dan hatimu ketika melihat semuanya itu? Sebagian orang berpikir bahwa hal itu biasa-biasa saja. Semua ada sebagaimana ada. Akan tetapi, hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Apa kata Alkitab tentang semua keberadaan alam semesta dan seluruh isinya? Anak-anak, pernahkah kamu membaca para ilmuwan mencoba untuk menjelaskan bagaimana alam semesta ini tercipta? Sebagian dari para ilmuwan menjelaskan terciptanya alam semesta tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Namun kita akan belajar dari Alkitab apa yang dijelaskan mengenai penciptaan alam semesta dan isinya. Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah, dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi
bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu artinya, sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah terlebih dahulu ada. Allah berasal dari kekekalan dan sampai pada kekekalan. Dia adalah Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada di dalam kekekalannya sebelum segala sesuatu ada. Kemudian dia mulai menciptakan langit dan bumi. Hari pertama sampai pada hari ketiga, Allah menciptakan dasar kosmos dari seluruh ciptaannya. Dan pada hari keempat, kelima, dan keenam, Allah menciptakan segala sesuatu yang mengisi dari dasar kosmos yang sudah diciptakan pada hari pertama sampai hari ketiga. Allah menciptakan segala sesuatu dengan begitu kreatif. Allah menciptakan tepat pada waktu dan tempatnya pada bagian masing-masing. Selama 6 hari, Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Dengan kemahakuasaan dan keajaibannya, Allah menciptakan segala sesuatu. Ciptaan Tuhan yang ada sampai sekarang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan ajaib. Dia Allah yang hidup, Allah yang berkarya, dan Allah yang kreatif. Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan semuanya dengan berfirman. Berbeda dengan manusia. Sehebat apapun manusia, manusia tidak dapat menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia dapat menciptakan dari bahan yang sudah ada, dicipta dalam bentuk yang berbeda. Tetapi Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan kemahakuasaannya, dengan firman-Nya, Dia menciptakan segala sesuatu. Dari segala ciptaan, manusia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, berbeda dari ciptaan yang lain. Allah mengambil debu tanah dan membentuknya, serta menghembuskan nafas, sehingga manusia itu hidup. Manusia pertama yang diciptakan Allah yaitu Adam. Allah melihat bahwa semua ciptaannya itu baik adanya. Kemudian Allah
melihat bahwa manusia itu tidak baik sendiri, sehingga Allah mengambil tulang rusuk dan membentuk perempuan yang bernama Hawa. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian Allah memberi mandat kepada manusia untuk berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah memberkati manusia itu dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasalah atas seluruh ciptaan Tuhan. Anak-anak, dari seluruh ciptaan Tuhan ini, kita melihat dan mengakui betapa ajaibnya Allah kita yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Terlebih menciptakan saya, menciptakan anak-anak, menciptakan seluruh manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sebagai ciptaan yang istimewa, manusia memiliki persekutuan atau hubungan dengan Allah Sang Penciptanya. Manusia berbeda dari yang lainnya. Allah menciptakan manusia begitu sempurna, tanpa cacat, begitu harmonis, menunjukkan bahwa Allah yang ajaib, Allah yang kreatif, Allah yang mengasihi manusia sampai sekarang ini. Oleh karena itu anak-anak, mari kita datang kepada Tuhan Sang Pencipta kita, memuji Dia, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Karena Dia telah menciptakan kita begitu sempurna, mengasihi sampai sekarang ini. Pujilah Dia, sebab Dia Allah yang ajaib, menciptakan alam semesta dan seluruh isinya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya selama 6 hari, pada hari ke-7 Allah beristirahat. Oleh karena itu anak-anak semuanya, sebagai ciptaan yang istimewa, marilah kita memuji Allah terus-menerus sampai selama-lamanya. Melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ciptaan Allah yang istimewa, yang mulia, yang sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya. Engkau pencipta manusia yang menciptakan kami begitu sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami sebagai ciptaan yang istimewa mampu melakukan tugas tanggung jawab kami, yaitu memuji memuliakan Allah dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ephesians 4 verse 2. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love.